Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi untuk kita semua. Bunda PAUD yang saat ini mendampingi anak-anak kita untuk belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, kadang kita merasa kesulitan atau kehabisan ide bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran di rumah, terutama yang bisa memanfaatkan lingkungan rumah sebagai sumber belajar. Oke, dalam kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tips untuk kegiatan-kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan rumah sebagai sumber belajar. Kita ikuti ya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum saya berbagi tips bagaimana memanfaatkan lingkungan rumah sebagai sumber belajar, di sini kita juga harus paham bahwa guru PAUD harus mempunyai strategi bagaimana mendukung anak belajar dari rumah, yaitu satu, kita harus bisa menjaga komunikasi dengan orang tua wali murid dengan baik. Dua, menjaga agar aktivitas pembelajaran yang menyenangkan tetap berlangsung. Ketiga, mendukung pengasuhan positif. Dan yang terakhir, menjaga anak-anak tetap terhubung secara sosial, baik itu lewat medsos, ataupun mungkin kadangkala guru-guru PAUD bisa mengadakan home visit. Oke Bunda, di sini ada beberapa ide kegiatan pembelajaran di rumah untuk anak. Supaya anak tidak bosan, jadi kita sebagai guru PAUD wajib atau harus bisa menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Salah satunya adalah dengan bermain puzzle. Tujuan dari bermain puzzle yaitu dapat mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Terus yang kedua, bisa juga diajak main tebak-tebakan. Di sini tujuannya mengembangkan anak untuk bermain kritis. Bagaimana bentuk kegiatannya? Bisa dengan lagu, bisa juga dengan permainan. Kalau dengan lagu contohnya seperti ini. Satu-satu hidupku di air, dua-dua aku pandai berenang, tiga-tiga badanku bersisik, satu, dua, tiga, coba tebak saya. Nah, di sini anak diajak berpikir kritis untuk menebak dengan ciri-ciri seperti yang ada, termasuk binatang apa. Jadi nanti Bunda bisa mengembangkan. Terus yang ketiga, aktivitas fisik pagi-pagi. Anak-anak mungkin diajak bermain bola atau diajak balapan lari. Yang intinya anak-anak bisa mengembangkan fisik motorik kasar. Jadi anak-anak tidak bosan selalu duduk melihat buku atau kegiatan-kegiatan lain. Jadi kegiatan aktivitas fisik di luar, maksudnya di luar rumah ya, bisa dilakukan seperti permainan-permainan yang disenangi anak. Yang keempat, bisa diajak bermain sains sederhana. Tujuannya yaitu meningkatkan kreativitas anak dengan melakukan eksperimen sederhana. Banyak Bunda ya, bisa diajak untuk membuat minuman manis, terus percobaan terapung, melayang, tenggelam, masih banyak lagi, atau mencampur warna. Jadi permainan-permainan sains ini tujuannya ialah meningkatkan kreativitas anak. Dan yang nomor 5 yaitu diajak mengelompokkan benda yang ada di rumah. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan anak dalam mengklasifikasi. Jadi itu beberapa ide kegiatan pembelajaran yang bisa diberikan untuk anak dalam BDR. Yuhu, yuk bermain matematika di halaman rumah. Bermain matematika berarti bidang pengembangan kognitif. Ya, betul. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Satu, siapkan saja kertas atau buku tulis atau alat tulisnya. Ada pensil, ada spidol. Kalau tidak ada pensil ya spidol.
terserah anak memilih yang mana. Terus alat ukurnya sederhana saja yang ada di rumah. Kalau punya tongkat pramuka bisa pakai tongkat, atau mungkin penggaris, atau mungkin anak-anak akan lebih senang kalau pakai langkah kaki ya. Jadi disepakati saja bagaimana alat atau kita mengukurnya pakai apa. Terus yang kedua, orang tua dan anak menentukan titik awal pengukuran. Jadi setelah ditentukan titik awal pengukuran, orang tua mendampingi anak selama pengukuran. Dan setelah selesai, bimbinglah anak untuk menuliskan hasil pengukuran. Pasti seru, anak-anak pasti suka. Nah, sekarang kegiatan yang kedua, menghitung tanaman di halaman. Apa saja yang perlu disiapkan? Sama seperti tadi, yaitu siapkan saja kertas, buku tulis, pensil, atau spidol. Yang kedua, ajak anak ke halaman untuk mengamati tanaman yang ada di halaman. Lalu, orang tua mendampingi anak berkeliling halaman untuk menghitung. Jadi dibimbing anak-anak untuk mulai menghitung jumlah tanaman. Dan yang terakhir, ketika sudah selesai dihitung semuanya, bimbing anak untuk menuliskan jumlah tanaman yang selesai dihitung tadi. Seru kan? Nah, sekarang lain lagi. Setelah anak-anak diajak menghitung, sekarang kemampuan mengklasifikasi atau mengelompokkan macam tanaman yang ada di rumah. Sama seperti tadi, masih disiapkan kertas, buku, pensil, dan spidol. Lalu ajak anak untuk berkeliling untuk mengamati tanaman yang ada di rumah. Kita tunjukkan mana yang termasuk tanaman besar atau pohon, mana yang tanaman hias, dan mana yang tanaman sayur. Setelah anak paham, lalu bimbing anak untuk mulai menghitung jumlah berapa tanaman besar atau pohonnya, mungkin pohon mangga, pohon kelengkeng yang ada di rumah ya Bu ya. Terus ada berapa tanaman hiasnya dan ada berapa tanaman sayuran. Dan yang terakhir, bimbing anak untuk menulis hasil mengelompokkan tanaman yang ada di halaman rumah. Boleh dibantu sama orang tua, digambarkan tanaman pohon sama dengan nanti anak yang mengisi. Terus gambar tanaman hias sama dengan, terus gambar sayuran sama dengan. Jadi di sini anak-anak belajar mengelompokkan macam tanaman yang ada di rumah. Wah, semakin seru ya Bunda kegiatannya. Ternyata lingkungan rumah bisa kita jadikan sumber belajar. Kalau kita mau mengeksplor, banyak sekali kegiatan yang bisa kita hasilkan dari lingkungan rumah. Nah, kalau tadi sudah menghitung tanaman, mengelompokkan, sekarang kita ajak anak mengurutkan ukuran tanaman. Bagaimana caranya? Kita ajak anak-anak mengumpulkan jadi satu beberapa pot yang berisi tanaman. Lalu anak-anak diajak mengamati, dicari apa persamaan dan perbedaan pot-pot yang berisi tanaman yang sudah terkumpul. Dan selanjutnya ada anak untuk mengurutkan pot berisi tanaman dari urutan terendah sampai tertinggi atau dibalik dari urutan tertinggi sampai terendah. Nah, apabila sudah selesai, foto Bunda hasil kegiatan anak mengurutkan tanaman, lalu kirim ke bu gurunya. Jadi seperti itu ya. Anak-anak diajak mengurutkan ukuran tanaman. Anak-anak pasti suka. Nah, tak terasa sudah sampai ke kegiatan yang nomor 5, yaitu mengumpulkan dan menghitung batu-batuan yang ada di halaman. Pasti banyak batu-batuan atau kerikil yang ada di halaman. Nah, di sini anak-anak masih sama ya langkah-langkahnya, disiapkan kertas, buku, pensil, atau spidol. Lalu anak diajak mengumpulkan batu-batuan yang ada di halaman. Selanjutnya, anak diminta untuk menghitung berapa jumlah batu-batuan yang telah dikumpulkan tadi. Terakhir, bimbing anak untuk menuliskan hasilnya. Bisa juga ketika di halaman itu ada beberapa macam batuan,
seperti tanaman tadi bisa dikembangkan jadi diklasifikasikan atau mengurutkan batu-batuan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi monggo bunda-bunda bisa mengembangkan hasil kegiatan dari mengumpulkan dan menghitung batu-batuan yang ada di halaman. Nah, sekarang kita sampai ke urutan ke-6, yaitu anak-anak diajak menghitung berapa roda kendaraan yang ada di rumah. Langkahnya masih sama, siapkan kertas, buku, atau pensil dan spidol, lalu ajak anak ke halaman atau ke garasi tempat terparkirnya mobil atau kendaraan yang ada di rumah. Bisa sepeda, bisa motor, bisa juga mobil. Lalu anak-anak diajak untuk menghitung berapa roda kendaraan yang ada di rumah. Oke, sekarang kita berada di kegiatan terakhir, yaitu kita mengenalkan nomor plat kendaraan pada anak. Langkahnya masih sama, siapkan buku, kertas, pensil, atau spidol. Lalu anak diajak dan dikenalkan plat nomor kendaraan yang ada di rumah. Mungkin bisa motor atau mobil, karena yang punya plat kendaraan hanya kendaraan bermotor. Lalu setelah itu anak disuruh menyebutkan plat nomor kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, anak diminta untuk menuliskan berapa plat nomor kendaraan yang ada di rumah. Jadi itu bunda ya, kegiatan-kegiatan yang bisa menggunakan lingkungan rumah sebagai sumber belajar. Bunda-bunda bisa mengembangkan menggunakan benda-benda yang ada di dalam rumah. Silakan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.